Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Edukasi Asiknya Belajar. Oke, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perbankan syariah di dunia maupun di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Sekitar pada tahun 1940-an, para cendekiawan Islam yaitu Anwar Qureshi, Naim Siddiqui, Mahmud Ahmad yang mengemukakan konsep dasar bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam ke dalam tulisan yang mereka buat. Pemaparan yang lebih lengkap mengenai konsep dasar tentang perbankan syariah ditulis oleh ulama besar Pakistan, Abdul A'la Al-Maududi 1961 dan Muhammad Hamidullah 1944 sampai 1962. Bank dengan konsep syariah secara kelembagaan pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir di kota Midgamer dan diberi nama Midgamer Bank. Pimpinannya adalah Ahmad El-Najr yang pemodalnya dibantu oleh raja dari Arab Saudi. Midgamer Bank sukses menggabungkan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah berdasarkan syariat Islam dengan mengaplikasikan dalam pelayanan untuk daerah pedesaan yang hampir seluruh industrinya pertanian dan mengambil bentuk bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba. Namun karena persoalan politik yang tidak mendukung pada tahun 1967, Midgamer Bank tutup dan saat itu sudah berdiri 9 bank. Bank-bank ini tidak memungut bunga, sebagian besar berinvestasi pada perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagikan keuntungan dengan para penabung. Pada tahun 1971 di negara yang sama, Nasr Social Bank didirikan, namun tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Perkembangan bank syariah memasuki fase yang baru pada tahun 1974. Negara yang bersepakat mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee atau profit sharing untuk negara anggota tersebut. Maka didirikanlah yang namanya Islamic Development Bank atau IDB. Walaupun utamanya IDB adalah bank antar pemerintah yang tujuannya untuk menyediakan dana proyek pembangunan di negara anggotanya, tetap dalam praktek bank ini menggunakan prinsip dasar syariat dalam mengelola keuangan dengan menghilangkan unsur bunga. Di dalam pelayanan ini mengukuhkan bahwa IDB sebagai institusi keuangan internasional yang berbasis syariah. Tahun 1975 didirikan bank syariah swasta pertama di dunia di kota Dubai yang bernama Dubai Islamic Bank atau DIB. Pendiri bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim di berbagai negara. Hal ini diikuti oleh berdirinya bank syariah di negara-negara lain seperti Fafal Islamic Bank tahun 1977 di Mesir dan di Sudan. Sedangkan di Kuwait, Finance House yang didirikan oleh pemerintah Kuwait sejak mendekati awal dekade 1980-an, Bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, dan negara-negara bagian Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Di Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, sedangkan di Asia Tenggara, Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu menabung untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkembangan bank syariah dimulai tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia
Bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat sempat terkena dampak oleh krisis moneter pada tahun akhir 90-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana pada Bank Muamalat Indonesia dan pada periode 1999 sampai 2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia diatur oleh undang-undang, yaitu UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan dan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank. Di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan utama penegakan perbankan Islam di seluruh dunia adalah untuk mempromosikan, memelihara, dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sektor bisnis. Secara lebih khusus, tujuan bank syariah dilihat dari konteks peran dalam perekonomian adalah yang pertama, yaitu menerapkan jasa keuangan kontemporer yang disesuaikan dengan syariat Islam. Yang kedua, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan prinsip hukum Islam. Yang ketiga, yaitu alokasi sumber daya keuangan yang terbatas dalam kemakmuran dengan prinsip hukum Islam. Yang keempat, membantu melindungi keseimbangan distribusi pendapat dengan sumber daya. Oleh karena itu, bank syariah dapat melayani siapa saja, muslim maupun non-muslim. Maka, jasa perbankan syariah telah dilihat oleh Bank Internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Sekian video materi yang saya paparkan tentang sejarah perbankan syariah di dunia maupun di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kalian paham dengan materi yang saya paparkan di video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, dalam pengucapan. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.